Halo teman-teman, seandainya Jay Ijes bergabung dengan Torino, maka ia akan satu tim dengan 17 pemain berlabel pemain tim nasional yang ada di skuad utama Torino saat ini teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Torino sempat sangat tertarik untuk mendatangkan Jay Ijes, akan tetapi dikabarkan batal sehingga Sassuolo dikabarkan yang akan segera merekrut Jay Ijes teman-teman. Padahal apabila Jay Ijes bergabung dengan Torino, maka ia akan satu tim dengan 17 pemain berkualitas ini. Sebagai informasi tambahan bahwa Torino merupakan salah satu klub di Serie A Italia yang banyak diperkuat pemain berlabel pemain tim nasional teman-teman. Total ada 17 pemain dan itu setara dengan jumlah pemain berlabel pemain tim nasional di Juventus ataupun Inter Milan dan sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan pemain berlabel pemain timnas di AC Milan teman-teman. Mari coba kita lihat 17 pemain yang berlabel pemain tim nasional di skuad utama Torino teman-teman. Langsung saja yang pertama teman-teman, ada pemain bernama Nikola Vlasic yang merupakan pemain tim nasional Kroasia yang memperkuat Torino di Serie A musim ini. Ia merupakan seorang gelandang serang berusia 27 tahun, tinggi badan 1,79 meter, harga pasar 139,05 miliar rupiah. Harga pasar yang tidak jauh berbeda dari harga pasar Jay Ijes, karena kita ketahui bersama Jay Ijes memiliki harga pasar 130 miliaran rupiah saat ini teman-teman. Ia sejauh ini telah tampil dalam 58 laga internasional timnas senior Kroasia, koleksi 8 gol sejak debut pada 28 Mei 2017 lalu, dan saat ini Kroasia bertengger di peringkat 10 FIFA teman-teman. Jadi pemain ini bukanlah pemain abal-abal, karena ia merupakan salah satu pemain berlabel pemain timnas Kroasia yang bertengger di peringkat 10 FIFA saat ini. Sedangkan pemain kedua ada Guillermo Maripan. Maripan ini merupakan pemain timnas Chili yang kini bertengger di peringkat 57 FIFA. Seorang bek tengah berusia 31 tahun, tinggi badan 1,93 meter, harga pasar 69,53 miliar rupiah. Jadi seandainya Jay Ijes gabung ke Torino musim ini, maka sosok Maripan ini akan menjadi salah satu rival Jay Ijes untuk memperebutkan satu tempat di skuad inti Torino teman-teman. Sejauh ini Maripan telah tampil dalam 55 laga timnas senior Chili, koleksi 2 gol sejak debut pada 11 Januari 2017 lalu. Dan yang ketiga, ada Ardian Ismailji yang merupakan seorang pemain timnas Albania yang kini bertengger di peringkat 6 lawan FIFA, telah tampil dalam 45 laga internasional timnas Albania, koleksi 3 gol sejak debut pada 17 November 2018 lalu. Ia bek tengah berusia 28 tahun, tinggi badan 1,87 meter, harga pasar 104,29 miliar rupiah. Harga pasarnya masih tetap di bawah Jay Ijes teman-teman. Dan yang keempat, ada Si Adams yang merupakan pemain timnas Skotlandia yang kini bertengger di peringkat 47 FIFA. Sejauh ini telah tampil dalam 39 laga internasional timnas senior Skotlandia, koleksi 9 gol sejak debut pada 25 Maret 2021. Seorang striker berusia 29 tahun, tinggi badan 1,79 meter. Harga pasar 2 kali lipat dari harga pasar Jay Ijes, yaitu 260,72 miliar rupiah saat ini teman-teman. Dan yang kelima, ada Antonio Sanabria, merupakan pemain timnas Paraguay yang kini bertengger di peringkat 43 FIFA. Telah tampil 37 laga timnas senior Paraguay, koleksi 6 gol sejak debut pada 14 Agustus 2013 lalu. Ia seorang striker berusia 29 tahun, tinggi badan 1,80 meter, harga pasar 48,67 miliar saat ini. Sedangkan yang keenam, ada pemain bernama Saul Koko yang merupakan pemain timnas Guinea Khatulistiwa, salah satu negara di Afrika yang kini bertengger di peringkat 93 FIFA. Telah tampil dalam 28 laga internasional timnas Guinea Khatulistiwa dengan koleksi 4 gol sejak debut pada 9 Oktober 2017 lalu teman-teman. Dia seorang bek tengah, usia 26 tahun, tinggi badan 1,87 meter. Harga pasarnya lebih tinggi dibandingkan Jay Ijes, yaitu 173,82 miliar rupiah. Selanjutnya yang ketujuh ada Vidas Gineitis yang merupakan pemain timnas Lituania yang kini bertengger di peringkat 143 FIFA, masih di bawah Indonesia ranking FIFA-nya. Dan sejauh ini ia telah tampil dalam 22 laga internasional timnas Lituania, koleksi 2 gol. Sudah debut pada 16 November 2022, seorang gelandang tengah berusia 21 tahun, tinggi badan 1,91 meter. Harga pasar masih di bawah Jay Ijes, yaitu 104,29 miliar rupiah teman-teman. Dan yang ke-8 ada Zakaria Abouklal yang merupakan pemain timnas Maroko
yang kini bertengger di peringkat 12 FIFA. Sejauh ini ia telah tampil dalam 22 laga internasional, koleksi 3 gol. Sejak debut pada 13 November 2020 lalu, teman-teman. Pemain ini juga memiliki keturunan Belanda, akan tetapi ia lebih memilih membela timnas Maroko dibanding membela timnas senior Belanda, teman-teman. Ia seorang sayap kanan berusia 25 tahun, tinggi badan 1,79 meter, harga pasar 208,58 miliar rupiah. Dan pemain ke-9 ada Ivan Ilić yang merupakan pemain timnas Serbia yang kini bertengger di peringkat 32 FIFA. Sejauh ini telah tampil dalam 21 laga internasional. Koleksi 0 gol sejak debut pada 7 Juni 2021 lalu. Ia seorang gelandang tengah berusia 24 tahun, tinggi badan 1,86 meter. Harga pasar 278,11 miliar rupiah. Harga pasarnya masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar JIJS saat ini. Dan yang ke-10 ada Marcus Pedersen yang merupakan seorang gelandang kanan milik tim nasional Norwegia yang kini bertengger di peringkat 33 FIFA. Sejauh ini, pemain dengan tinggi badan 1,84 meter usia 25 tahun ini telah tampil dalam 29 laga internasional timnas senior Norwegia tanpa gol sejak debut pada 1 September 2021 lalu. Pemain ini memiliki harga pasar 52,14 miliar rupiah saat ini, teman-teman. Dan selanjutnya pemain ke-11 yang berlabel pemain tim nasional di skuad utama Torino adalah Adam Masina. Tercatat aktif membela timnas Maroko yang kini bertengger di peringkat 12 FIFA dan sejauh ini telah tampil dalam 19 laga internasional tanpa gol sejak debut pada 26 Maret 2021 lalu. Ia seorang bek tengah berusia 31 tahun, tinggi badan 1,91 meter dan harga pasar 26,07 miliar rupiah. Harga pasarnya jauh di bawah JIJS, teman-teman. Yang ke-12 ada Saba Sajonov, merupakan pemain timnas Georgia yang bertengger di peringkat 67 FIFA saat ini, di mana bek tengah berusia 23 tahun dengan tinggi badan 1,94 meter tersebut telah tampil dalam 3 laga internasional tanpa gol sejak debut pada 17 November 2022 lalu. Harga pasarnya 34,76 miliar rupiah. Kita bisa lihat, teman-teman, bahwa bek tengah berlabel pemain timnas di Torino ternyata harga pasarnya mayoritas di bawah harga pasar dari JIJS saat ini yang berada di angka 130,36 miliar rupiah, teman-teman. Yang ke-13 ada Brian Bayeye, pemain timnas Republik Demokratik Kongo yang kini bertengger di peringkat 61 FIFA dan ia telah tampil dalam 3 laga internasional tanpa gol sejak debut pada 13 Oktober 2023 lalu. Seorang gelandang kanan berusia 25 tahun, tinggi badan 1,82 meter, harga pasar 5,21 miliar rupiah. Dan yang ke-14 ada Sergio Perciun yang merupakan pemain timnas Moldova yang kini bertengger di peringkat 154 FIFA. Telah tampil dalam 2 laga internasional tanpa gol sejak debut pada 6 Juni 2025 lalu. Jadi pemain ini baru-baru ini debut bersama timnas Moldova dan ini hal yang wajar mengingat ia masih berusia 19 tahun, teman-teman. Ya, seorang gelandang serang tinggi badan 1,76 meter, harga pasar 26,07 miliar rupiah. Dan yang ke-15 ada Franco Israel, di mana Franco Israel ini merupakan pemain timnas Uruguay yang kini bertengger di peringkat 16 FIFA dan baru sekali tampil membela timnas Uruguay, tepatnya pada debutnya 15 Juni 2023 lalu. Dan ia merupakan seorang kiper berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter, harga pasar 86,91 miliar rupiah. Yang ke-16 ada Cyril Ngonge yang merupakan pemain timnas Belgia yang kini bertengger di peringkat 8 FIFA. Ia baru sekali tampil membela timnas Belgia tepatnya pada debutnya 10 Oktober 2024 lalu. Kala itu ia tampil dalam laga tersebut tanpa mencetak gol. Ia seorang sayap kanan berusia 25 tahun, tinggi badan 1,8 meter, harga pasar 139,05 miliar rupiah. Dan yang ke-17 atau yang terakhir adalah Cesare Casadei yang merupakan pemain timnas Italia, teman-teman, yang kini bertengger di peringkat 11 FIFA. Dan pada bulan Maret serta Juni 2025 ini pemain ini dipanggil memperkuat timnas senior Italia, akan tetapi belum sempat melakukan debut, teman-teman. Ya, seorang gelandang tengah berusia 22 tahun, tinggi badan 1,92 meter, harga pasar 260,72 miliar rupiah, yang artinya harga pasarnya masih 2 kali lipat dari harga pasar JIJS, teman-teman. Jadi seandainya jika JIJS jadinya gabung ke Torino, maka ia akan menjadi pemain ke-18 yang berstatus sebagai pemain tim nasional, teman-teman. Jika JIJS gabung ke Torino tadi, maka Torino akan memiliki 18 pemain berlabel pemain tim nasional dan akan menjadikan Torino sebagai tim paling banyak diperkuat pemain berlabel pemain timnas di Serie A Italia, teman-teman. Karena sejauh ini selain Torino ada Juventus dan juga Inter Milan yang sama-sama diperkuat 17 pemain berlabel pemain tim nasional, teman-teman. Akan tetapi dikabarkan seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa
perpindahan Jaides dari Venezia ke Torino mengalami kendala teman-teman, dan besar kemungkinan Jaides musim ini tidak akan berlabuh dengan Torino, akan tetapi musim depan siapa yang tahu. Dan musim ini Jaides berpeluang besar gabung dengan Sassuolo teman-teman. Tentu dimanapun pilihan Jaides, yang penting main di Serie A itu adalah pilihan yang bagus, karena Serie A merupakan kompetisi yang sangat ketat, yang sangat kompetitif, dan akan bagus untuk mengasah kemampuan dari seorang Jaides teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.